Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah bukti kesetiaan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan artikel dari Bapak Gembala senior saya, yaitu Bapak Pendeta Suryadi Wangsawijaya. Temanya adalah penting dibaca bagi kaum pria. Saya tidak tahu apa maksud gembala saya mengirimkan artikel ini ke saya. Dalam benak pikiran saya bertanya-tanya, apakah selama ini Bapak Gembala belum mempercayai betapa kesetiaan saya kepada istri? Apakah selama ini Bapak Gembala masih menyaksikan kesetiaan saya kepada istri saya? Dalam artikel ini diceritakan bahwa ada seorang pria yang menikahi seorang gadis cantik jelita. Pria ini sangat mencintai perempuan ini. Namun di suatu hari, di suatu saat, sang perempuan mengalami sakit penyakit, yaitu penyakit kulit. Secara perlahan-lahan, penyakit ini telah menggerogoti kecantikan daripada sang istri. Walaupun demikian, sang suami masih mencintai sang istri. Suatu saat, sang suami pergi untuk tur. Nah, di dalam perjalanan, sang suami mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kebutaan. Walaupun sang suami mengalami kebutaan, tapi sang istri masih mencintai sang suami. Demikian halnya, walaupun sang istri mengalami penyakit kulit, tapi sang suami tetap setia mengasihi, mencintai sang istri. Sakit penyakit yang dialami sang istri tidak mempengaruhi kesetiaannya, tidak mempengaruhi cintanya, tidak mempengaruhi kasihnya, sayangnya kepada sang istri. Demikian pula, kebutaan yang dialami oleh sang suami tidak mempengaruhi cinta dan kesetiaan istri kepada sang suami. Penyakit yang dialami pasangan suami istri ini tidak mengganggu keharmonisan rumah tangganya, tidak mengganggu keharmonisan di dalam setiap langkah kehidupan rumah tangganya. Hidupnya semakin hari justru semakin bahagia karena mereka saling mengasihi, saling mencintai, dan saling setia. Namun tidak dapat dipungkiri, sakit penyakit yang dialami oleh sang istri telah mempengaruhi kesehatannya, telah menggerogoti kecantikannya. Kesehatannya semakin hari semakin menurun, kesehatannya semakin hari semakin merosot. Akhirnya sang istri meninggal dunia. Tentu sang suami sangat sedih. Sang suami merasa sangat kehilangan sang istri yang dia cintai. Pada akhirnya proses penguburan berjalan. Dan setelah itu penguburan pun selesai. Kemudian sang suami meninggalkan pemakaman. Di tengah-tengah perjalanan ada seorang teman karibnya
Dari belakang dia menepuk pundak daripada laki ini. Dia katakan, "Hei sobatku, bagaimana keadaanmu nanti setelah istrimu tidak ada? Bukankah selama ini hidupmu ditopang oleh istrimu karena engkau buta?" Setelah mendengarkan teguran daripada sahabatnya ini, laki-laki ini menoleh ke belakang dan berkata, "Sobatku, aku tidak buta. Aku tidak buta. Aku memang sengaja pura-pura melakukan seperti ini. Karena kalau istriku tahu aku tidak buta, maka penderitaan yang dialami oleh istriku lebih berat dibanding dengan penyakit yang dia derita. Saya lakukan ini karena saya mencintai istriku. Saya lakukan ini karena saya setia kepada istriku. Inilah bukti bahwa aku ini mengasihi dan setia kepada istriku. Ini yang harus saya lakukan. Karena kalau tidak aku lakukan, istriku akan sangat menderita." Inilah artikel yang dikirimkan oleh pendeta saya, gembala saya kepada saya. Dan setelah saya baca, renungkan artikel ini, kemudian saya balas ke Bapak Gembala saya dan saya katakan, "Terima kasih Pak Gembala atas artikelnya. Saya berjanji saya akan setia kepada istri saya. Saya akan tetap mengasihi istri saya walaupun istri saya dalam keadaan tak berdaya. Saya akan mencintai istri saya." Inilah jawaban saya yang saya kirimkan kepada gembala saya lewat WA saya, lewat WhatsApp. Memang sudah yang kasih, kesetiaan itu tidak dapat kita buktikan jika kita tidak menghadapi permasalahan. Kesetiaan seseorang, kesetiaan suami atau istri tidak bisa kita buktikan kalau kita tidak memiliki permasalahan. Kalau kita tidak dalam keadaan permasalahan. Kalau kita dalam keadaan aman-aman saja, kita tidak bisa melihat sejauh mana kesetiaan seseorang. Jika suami dalam keadaan sehat, segar, bugar, dapat beraktivitas, dapat bekerja dengan baik, dapat menghasilkan, dapat mengayomi keluarga, dapat membina keluarga dengan baik. Istri pun juga semakin sehat, semakin bugar, semakin cantik, semakin menarik. Kondisi seperti ini kita tidak bisa melihat kesetiaan seseorang. Tidak bisa kita buktikan kesetiaannya itu. Tetapi jika suami dalam keadaan sakit, tak berdaya, tidak bisa menghasilkan apa-apa, tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, tidak bisa mengayomi keluarga, apakah sang istri masih setia, mencintai, mengasihi sang suami? Demikian halnya jika istri dalam keadaan sakit, istri dalam keadaan tak berdaya, istri itu sudah tidak bisa menarik lagi. Istri tidak bisa menopang dalam rumah tangga. Apakah suami masih mengasihi istri? Apakah suami masih setia kepada istri? Kita tahu, jika kita masih hidup di dalam kedagingan, kita tidak bisa membuktikan kesetiaan itu. Kita tidak lihat sejauh mana kesetiaan itu.
jika kita masih dalam kedagingan. Tetapi kalau kita sudah dirubah oleh Allah, hidup kita dipenuhi dengan Roh Allah, maka kita bisa melihat sejauh mana kesetiaan kita. Demikian halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika murid-murid Tuhan Yesus belum dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupannya sungguh-sungguh tidak setia. Dia bisa melakukan, bisa menyakiti, bisa menyangkal, bisa meninggalkan Tuhan Yesus karena belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka terlihat sekali bagaimana cinta daripada murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana kesetiaan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dia sampai mati pun dia setia kepada Tuhan. Seperti misalnya Matius, dia mati, rela mati, dibunuh dengan pedang. Markus mati, diseret dengan kuda. Kemudian Lukas mati, digantung. Yohanes mati, direbus, digoreng dengan minyak yang mendidih, dan kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Kemudian Petrus mati, disalib, terbalik. Yakobus mati, dia dijatuhkan dari hubungan bait Allah, jatuh sehingga mati. Kemudian Bartimeus mati, dicambuk, dan akhirnya terkelupas seluruh kulit tubuhnya, akhirnya meninggal dunia, mati. Andreas mati juga, disalib seperti Petrus. Matias, pengganti Yudas, juga mati, dirajam dan dipenggal kepalanya. Demikian pula Paulus juga mati, disiksa dan akhirnya dipenggal kepalanya. Selain rasul-rasul tersebut, masih banyak pengikut Kristus lainnya yang juga mengalami penyiksaan yang lebih sadis lagi. Dan sampai saat ini mereka masih hidup. Siapakah dia? Dia adalah orang-orang dari Cina. Salah satunya adalah Yun. Menurut pandangan saya, penderitaan penyiksaan yang dialami oleh Yun ini jauh lebih berat, jauh lebih sadis dibanding dengan penderitaan yang dialami oleh misalnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau Yusuf. Jika saat itu Tuhan tidak mengatupkan mulut daripada singa yang kelaparan itu, paling-paling Daniel mati tidak lama. Setelah dicapik-capik oleh singa yang kelaparan itu, tidak lama dia mati. Demikian pula halnya dengan Yusuf. Tidak diceritakan sejauh mana penderitaan yang dialami oleh Yusuf di dalam penjara. Demikian halnya dengan Stefanus. Stefanus ketika dirajam dengan batu, itu pun penderitaannya enggak berlama-lama. Bagaimana dengan Yun, misionaris dari Cina ini?
penginjil dari Cina ini. Penderitaannya sungguh luar biasa. Penyiksaannya sungguh dahsyat. Penyiksaannya, penderitaannya bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Bukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tetapi bertahun-tahun mengalami penyiksaan, mengalami penganiayaan yang sangat berat. Jenis penganiayaan pun juga sangat sadis sering kasih. Selain dia ditinju, dia dipukul, dia ditendang, dia disetrika, dia juga disetrum, masih banyak bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Masih banyak bentuk-bentuk penyiksaan lainnya. Suatu kali dia ada di dalam penjara. Di ruang penjara. Di situ Yun disiksa oleh semua penghuni penjara itu. Dia dikencingin, dia diludahin, bahkan yang lebih sadis lagi, semua kotoran manusia itu dicurahkan, ditumpahkan kepada Yun. Di muka, di kepala, di seluruh kujur tubuhnya. Sehingga Yun benar-benar sangat menderita. Dan sungguh mengerikan lagi penderitaan Yun. Suatu ketika Yun dimasukkan ke kubangan kotoran manusia. Di situ Yun disuruh merangkak, disuruh berguling-guling di dalam kubangan kotoran manusia itu. Setelah itu dia ditusuk dengan benda tajam, disetrum. Setelah itu Yun diangkat dari tempat kubangan kotoran itu. Apalagi yang dilakukan oleh kepala penjara. Dia lakukan sangat sadis dan kasih. Dengan sepatu yang ujungnya besi. Kepalanya ditendang. Perutnya ditendang. Dan yang lebih mengerikan lagi. Kemaluannya diinjak-injak. Akhirnya keluar darah. Walaupun Yun mengalami penyiksaan sedemikian rupa, sedemikian sadis, tetapi Yun tetap mengasihi Tuhan. Yun tetap setia kepada Tuhan. Sering kasih, sebegitu berat penyiksaan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Walaupun demikian, sering kasih, kalau dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus, penderitaan yang dialami oleh rasul-rasul tersebut, tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam catatannya, sering kasih, ada 242 cambukan yang mengena pada tubuh Yesus. 121 kali pada punggung sebelah kiri. 121 kali cambukan ada pada lambung sebelah kanan. Selain itu juga ada 5.480 luka yang ada sekujur pada tubuh Yesus. Termasuk 150 luka dalam yang ada pada punggung Yesus.
Ada 17 duri tajam sepanjang 3 sampai 3,5 cm tertusuk pada kepala Yesus. Kemudian ada 350 tentara dan 50 kuda menyeret dalam perjalanan Yesus dari Yerusalem ke tempat penyaliban. Kemudian yang lebih sadis lagi, di atas kayu salib, Yesus pun ditombak lambungnya. Ditusuk lambungnya dengan tombak. Saudara yang kasih, mengapa Yesus begitu rela menderita? Sebegitu beratnya rela menderita. Karena Yesus ingin membuktikan kesetiaannya kepada umat manusia. Yesus ingin membuktikan kesetiaannya kepada ciptaan yang mulia, yaitu kita manusia yang berdosa ini. Saudaraku yang kasih, kalau Yesus telah rela berkorban sehingga mati di kayu salib karena kesetiaannya, karena ingin membuktikan kesetiaannya kepada kita. Sekarang mari kita introspeksi diri kita. Sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan? Sejauh mana kecintaan kita pada Tuhan? Apakah selama ini kita masih setia kepada Tuhan? Apakah selama ini kita masih setia mengiring beribadah kepada Tuhan? Mungkin dengan permasalahan pergumulan yang menimpa kita, membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Mulai saat ini, mari kita setia kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Markus Markus 8 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, pada waktu itu ada pula orang banyak di situ, yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Bagaimana Yesus sangat memperhatikan orang-orang yang setia. Orang banyak yang berbondong-bondong, beribu-ribu orang ini datang kepada Yesus. Itu membuktikan kesetiaan orang banyak itu kepada Yesus. Dan Yesus tahu kalau orang-orang itu banyak, orang-orang banyak itu setia, maka Yesus fokus memperhatikan kehidupan orang itu. Nah, dalam ayat 2 katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Kalau kita setia mengiring Tuhan, Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan pun setia. Dalam ayat yang ketiga, dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dan dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Saudara kasih, Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan lebih setia kepada kita. Dia bukan hanya memperhatikan kerohanian kita, dia bukan hanya memperhatikan kebutuhan jasmani kita, tetapi dia juga memperhatikan keselamatan kita. Saudara kasih, mari
melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita introspeksi dalam diri kehidupan kita masing-masing. Kalau Tuhan sudah setia kepada kita, Dia rela mati bahkan di atas salib untuk menebus dosa kita. Sejauh manakah kesetiaan kita kepada Tuhan? Mari kita semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.